atau ada di hatinya iri dendam. Waduh. Kalau orang ada dendam, jangan kita harap hanya mau bapak. Kalau ada iri, jangan harap hanya bapak. Kalau ada jangan dengan orang berharap orang jauh untuk lamun akur aja pengen lawan latihan. In qala sauda daul allazi idza khalaqat dina fasadu kan alladzina idza khalaqat apabila mencampuri dia hasad tadi akan kurang-kurang rusak jiwa. Ini katanya nih kurang lelaki. Mesti aja awal nang pasirian jiwa. Rombongannya rombongan kahirian juga. Lalu Islam dan dirinya maka hendaklah Islam jangan mencari jalan di mana supaya orang berubah pahlawan jangan. Wahanal ruha wal jasad. Nah, ciri itu jawabnya idza khalaqa wahana. Itu jawab idza. Wahanal ruha wal jasad. Apabila sendiri masuk ke dalam hati, niscaya merusakkan hati dan merusakkan hawa. Orang-orang sendiri itu tahulah hatinya pada nyaman, awalnya nyaman, lalu rusak jiwa. Kalau ini ada biasanya. Lihat orang-orang pengaduan kita. Sekarang nanti hendak diakurkan macam-macam yang ada mau. Ini ada yang memang ada diri, hatinya kan mau bakal. Lama hati yang bersih, tidak ada yang biar ada diakurkan ya. Anak diri ng suhasa, diri ng anom ng maharago. Anak diri ng anom, diri ng suhasa ng maharago. Kaya diri anak ng diri ng anom, menyambut umanya at sebaliknya. Karena sedang berdua yang ada di wilayahnya. Tapi kalau berdua yang dia karena harapan kawan kayaknya kau bicaranya kita kalau kau banyak doa. Orang malah adalah dengan apa cara pun menjadikan maknanya. Wala yuqafu dan wala hadra. Dan agar mau dia mencintai sama baik dia menghendaki maupun dia kada menghendaki. Pokoknya kalau berharapan begitu sudah kawan diatur dan pada kawan dia itu mencintai kita. Bebulan aja kita mengharapkan kada dapat dua. Oleh karena ulul sifat surga izalatuha illa ada wa man adakan an hasabi sama pertengkaran bisa diakur kata wali pertengkaran yang timbul dari orang yang berdirian ini percuma maafur. Jadi kalau misalnya ada dua partai hendak kita fatwakan ada bakat. Kalau di antara satu ini ada nanti, apalagi kalau duanya berdirian, hendak menjadikan satu kada mau. Kulul adawati fakurja izaratwa illa adawata man ada ta'ana hati. ولا تعجب من يحصل عليك من الأذى wal manfaat wal adawah wal mujanabah. Dan janganlah kita merasakan daripada sesuatu yang hasil di diri engkau dari gangguan. Kalau orang lagi memang mengganggu dengan mantungnya dengan apa. Jangan bingung memang dia itu sifat orang diri. Wal muwafaqat dan tidak ada lagi menghubungi kamu memang sifat orang diri itu. Wal adawati apalagi menghubungi pulang memang sifat orang diri. Wal mujanabati dan menjauh daripada Islam itu memang sifat orang diri. Wa khususan al-mu'akhirah. Nah, tetapi ini walaupun apabila yang diri itu al-mu'akhirah. Mu'akhirah ini adalah fa'innahu la yunafir. Maka mu'akhir adalah menjadi pendukung kita. Apa makna mu'akhir? Wa huwa alladhi yad'i annahu mithluka wa qadruka. Orang ini mengaku dirinya sama lawan Islam, malahan pengakuannya lebih daripada Islam.
Ini misalnya aja orang alim. Lalu ada orang lain mengaku alim juga, malahan lebih alim daripada yang ini. Namanya ini musuh berperang. Ini ada orang alim, ini mengaku alim, bahkan mengaku lebih alim lagi daripada ini. Lalu menjadi orang ini, kada ada harapan baik-baik. Siapa aja mengaku adalah itu maknanya mu'akhir. Wanasi bapak atas kepada mu'akhir. Nah, yang kedua lagi yang jangan rekam harap awal diatur, yaitu nasi bapak. Alladzi tarji'u anta wa huwa ila abad. Arti nasibah ini seorang yang kembali engkau dan dia kepada satu dasar. Sapuhun sadatu. Apabila sadatu itu lah ada diri misalnya sapuh sekali. Ini lawan kita padahal sebut kali kuitan dengan tanah. Tapi ia hiri musuh berat. Musuh banget. Mengarangnya bunyiin di dalam kantong. Fa inna haula la tara minhum illa ma yahum qawlan alaika. Maka nang kebiasaannya orang yang mengaku sama lawan Islam, bahkan kabar buktinya pada Islam pengakuannya, lalu menghiri lawan Islam, nang kedua orang yang keturunan lawan Islam, lawan Islam ini pasti apapun yang terjadi di dirinya, pasti hasilnya mendukakan kita engkau dan menghalangi tujuan. Kalau ada kita gawian kita ini, nang tadi orang nang dua macam mu'akhir lawan nasibah tadi, itu semuanya jadi panghalang. Sebab-sebabnya kan mau menghalangi. Lalu ada pertanyaan, apa semuanya orang nang mu'akhir? Apa semuanya nasibah tadi? Nang kali itu sifatnya pada illa man Allah. Kecuali orang yang kekuatan lawan Allah. Jadi ada dua orang yang mengaku sama lawan kita, bahkan lebih dari kita, tapi menjadi pendukung lawan kita. Umpat bermakmum lawan kita. Ini tandanya takwa kepada Allah. Atau lawan kita berdekat, sekali jadi pembantu, itu tandanya takwa Allah. Tapi kebablasan, nang dua golongan kafir majelis itu nang tandanya takwa. Wahwahu selain dia bertakwa kepada Allah, takut ulang akan menghentikannya. Wahwahu lebih taat wa iman wa amal wa tawakal. Serta taat ibadahnya itu dan ilmunya itu adalah niatnya karena Allah. Kalau kada karena Allah, timbullah yang kebenaran tadi. Jadi orang yang sama jauhnya. Atau orang yang berkelawar-kelawar apabila takut kepada Allah dan apabila karena Allah ibadahnya, ilmunya, amalnya niscaya lawan siapapun ini itu wafailun nahum, tapi sangat sedikit. Wa inna ma ta'ajjabu zawa'ika minhum al-akrama wal muwaddata wal ghayratul mahabbah. Tetapi hendaklah engkau itu kuling kepala apabila orang yang sama gawian mau menghormati Islam, apabila orang yang mendapat lawan Islam mau menghormati Islam, apabila orang yang melaksanakan dan sama gawian mau jadi pembantu Islam, mau memelihara Islam, mau mencintai Islam, disitulah Islam hendak Nabi Nuh. Artinya luar biasa. Tapi kalau terjadi sebaliknya, orang itu kada mau membantu, orang kada mau memuliakan, orang kada mau mengelangi, orang kada mengasihi, itu memang titik memang yang bingung.
Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi dzikrihi as-salatu aslan. La astaghfiru ba'dahu bima ya'lamu 'alayya min al-masjidat min jami'i ma fil kawn. Wa huwa anna dunya daru hamdan wa qaddan wa bada'in wa fitnatin. Wa min laziha wa ahluha an yatalaqawna bi kulli ma akrahu wa in talaqawna bi shay'in mimma uhibbu fa huwa qablun wa idza fal-amru wal awwal intaha. Ujar Al-Junayd al-Baghdadi rahimahullah guru tasawuf ahlu sunnah wal jamaah asbartu asla aku membikin satu modal la astaghfiru ba'dahu bima yuridu alayya min aku kada lagi bekerja sesudah mendapat fondasi itu dengan apapun yang datang tadi itu daripada segala macam gangguan menjamin makhluk Allah dan seluruh alam. Apa fondasinya? Apa modalnya? Wahwa anna dunya daruhan wa bala'in wa fitnatin. Bahwa dunia ini rumahnya sakit hati, rumah duka kita, rumah segala bala musibah, rumahnya fitnah. Nah, kalau sudah kita masuk di rumah fitnah, di rumah bala, di rumah hati, wa manzajina. Wa ahwa ayyatalaqan matulun afran, pasti aja tidak. Aku mendapatkan keadaan nang tunggu dari orang di dunia juga. Jadi selama di dunia pasti kita mendapatkan keadaan kesenangan. Di orang rugi tapi anda kenapa jadi mencari aja lagi? Karena anda kerja itu gitu. Bagus kita senang juga. Ya Allah, ini memang sifat dunia nampak itu. Tempat pengadukan kita, tempatnya balas, tempatnya fitnah. Jadilah menyentah di dunia ini sakit balas memang dunia kayak itu. Namun anda ada kayak itu dalam surganya. Nomor tidak kenapa dua apa dua dosa. Kenapa yang nomor 13 artinya nomor apa? Nomor 13 dan nomor ada buku nomor 20. Tadinya minum pangkat takon dia di mana di dunia ada soalnya. Kalau jadi hitam itu juga sama aja. Cuma Junayd al-Baghdadi izin ada modal. Jadi apabila macam-macam datang, jadi naik modal. Apabila dapat, jadi memang kena sakit hati kada, dunia dapat, jadi inilah ya kan, kada sakit hati. Kenapa? Itu jadi kurnia Tuhan ada. Hilangnya sakit hati kan pulang boleh, jadi mantap modal. Umpamanya adalah urun dari sudah berobat maaf dan minggu sekali, 2 kali minggu bercuci darah itu memang modal sudah memang kurang besar dapat anak orang dari besar dapat anak minum Allah Subhanahu wa taala urun banyak memintakan lawan walian ini doakan kami ke rumah اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم نسألك التوبة والمغفرة كما ظلم العباد فإنه الظلم الذي لا يتركه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المخلص من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن كانت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم يقذف به في النار وإياك والظلم takuti oleh engkau bersifat menganiaya akan orang lain. Jangan menganiaya orang lain.
Jangan menzalim orang lain. Karena tak, fa'innahu, karena bahwasanya zalim, bahwasanya menganiaya orang, zulumatun yaumil qiyamah. Babarata kegelapan pada hari kiamat. Jadi kalau orang kena jadi sarang, adapun orang yang zalim ini hari kiamat kena padat, jadi segala masuk neraka. Nah, jadi kita selama di dunia jangan wani menganiaya orang. Maksud orang itu awaknya apa, hartanya apa, minta lah, minta. Jangan menyakiti orang, jangan menganiaya orang, jangan menzalim orang. Kalau dia menzalimul ibadah, apalagi hamba Allah Taala yang dizalim tadi. Itulah macam. Fa'innahu, maka bahwasanya menzalim hamba Allah, menganiaya hamba Allah, az-zulmul ladzi la yatrukuhullah, itulah zalim yang tiada membiarkan, tiada memaafkan. Membiarkan, memaafkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin menzalim hamba, namun ingin minta ampun dengan Allah, pada mau Tuhan mengampuni, mun kada lawan hamba itu berurusan. Ya kada. Nah itu maksud layak kita. Allah kada mengampuni, namun kada hamba itu yang mengampuni dulu. Jadi kita jangan hidup menganiaya orang di mana aja kita berada, jangan menganiaya. Andai kata kita sadar merasa pernah menganiaya seseorang, lakasi kita minta halal lawan inya, lakasi kita minta ampun, minta maaf lawan inya, sebelum kita mati. Nah ini jadi pikiran kita. Kalau ada rasa-rasa pernah menganiaya orang, menyakiti orang, mengambil harta orang, lakas-lakas minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha sebelum mati. Maka itu namun orang kada ada menzalim manusia, kada ada menganiaya yang si aman pada dunia. Aman. Nah barang aja penting kita ya. Ada sekali kiamat yang orang ini dapat minta ampun, tandaan untuk neraka kan. Umumnya ruginya hidup paling-paling 60-70 tahunnya, dan itu campur satu dia, tahun-tahunnya hanya mati misalnya neraka pulang ruginya ulah. Nah ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sudah memberikan dalam kita petunjuk ini, diberinya pulang kita taufik. Sudah dapat hidayah ilmu ini, diberinya taufik kita kuasa pulang memakai. Karena jika lagi ada hidayah kita ini jahil, jika lagi ada taufik kita tetap para pamanalkan. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mukhlisan min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi hasanatin katsiratin. Sesungguhnya orang yang bangkrut, kalau bangkrut artinya takar dari umatku, yaitu seseorang, ada yang Nabi menyambat ngarangnya dadak, ada yang Nabi memandangkan laki-laki, jadi seseorang dari umatku ini saja. Ini orang yang bangkrut siapa? Biha yaumil qiyamah ya'ti yaumil qiyamah bihasanatin, ini pada hari kiamat membawa beberapa amal-amal kebaikan. Jadi sampai kebaikannya itu kan ke akhirat, dibawanya kebaikannya sampai ke akhirat, banyak bisa ibadat, banyak bisa amal-amal saleh sampai ke padang mahsyar. Senang hati. Amal kalau banyak, kebaikan banyak, senang ada. Jadi sekalinya kesugihan ibadat itu diambil orang. Kenapa jadi diambil orang? Tahu orang tak utang, si anak mencatok, menampar, menampeleng, meninjak, memukul. Nah itu tak, ya tak, menyikut. Kalau sama nggak tahu berupa karena menyakiti awak orang. Bisa. Walaupun ada di amal kebaikan sampai orang aja, diambilnya oleh orang yang dipukul, bayar di sana. Ini ada kalau di amal kebaikan. Nah, apalagi lah memberi ibadat pengolen, napa yang dibayarkan. Nah, kita tutup. Rasa-rasanya kita mau memikirkan diri kita ini beribadat pengolen dibanding orang beribadat. Nah, lalu namun sudah kita pengolen sampai orang susah di akhirat ini, kita di orang pulang utang aja maka.
Jangankan di akhirat kita orang mereka bayar, di dunia aja dulu kita orang mereka bayar apa takutnya. Apalagi di sana. Nah, jadi sabar kita mendengar ini. Jadi pikiran mereka. Memohon kepada Allah Taufik. Hidayah sudah sampai mengenai. Mudahan pulang Taufik. Kalau memakainya. Nah, ini diingatkan bisakah memukul-mukul orang, menyakiti orang. Yang kada bahas. Yang kada kebanyarannya. Nah, urut. Wa asyatamaha pernah menyumpahi akan si anu. Nah, bisakah kita menyumpahi orang? Bisakah kita menyempalak orang? Nah, itu langsung bisa lah kasih sebelum nanti. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودرجات الآخرين رضي الله عنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه وبالجملة فعليك بأدب واحد جامع لجميع الآداب وهو أن تجتنب كل ما تقرأ من غيرك وتفعل كل ما تستحسنه منهم وتشتغل بعيوب نفسك عن عيوب الناس. Secara keringkasan kata, maka lazimi olehmu dengan mengerja adab yang satu ini yang mengumpul ia bagi seluruh adab-adab yang lainnya, yaitu bahwa engkau jauhkan diri engkau daripada seluruh sesuatu perbuatan dan perkataan, pikiran dan geretek hati yang engkau sendiri tidak menyenanginya jika dikerja oleh orang lain terhadap engkau. Dan hendaklah engkau berbuat akan sesuatu yang engkau anggap sukai jikalau mereka berbuat kepada engkau. Dan engkau bersungguh-sungguh sibuk dengan memperbaiki kekurangan diri engkau. Tinggalkan ajalah menggaduh kekurangan yang lain dari engkau. Yang jauh-jauh berusaha mentu jangan menggaduhi hal ehwal orang. Dokter-dokteran datangan tadi. Profesor ada juga datang ke rumah saya. Masing-masingnya itu menjaga kesehatan dirinya sebelum dia mengobati orang lain. Kalau dokter itu selismaan batuk, maka inya itu mengobati orang pakai masker. Karena inya tahu bahwa dirinya ada punya penyakit. Takut kalau orang-orang ini kena penyakit inya menjangkit. Itu karena kada mau inya dijangkiti oleh orang, jadi kada mau juga inya menjangkitkan diri penyakit inya ke orang lain. Kalau kada kawan juga pakai masker, dokter itu selalu menyembunyikan dirinya. Kada dulu praktek dan kada turun ke rumah sakit. Bahkan bininya pun disuruh kuring ke sebelah kanan. Anaknya disuruh berjauh. Karena inya takutkan kalau bini dan anaknya terjangkit akan penyakit yang ada di awaknya. Samunya anak itu karena dokter sadar bahwa dirinya ada punya penyakit. Pertama inya sibuk mengobati penyakit dirinya dan dirinya menyembunyikan diri supaya jangan kurang terjangkit. Itu semua daripada kasih sayang. Itu timbul daripada Rahman, timbul daripada Rahim.
Timbul daripada irhamu man fil ardi yarhamakum man fis sama. Jadi kalau dokter menyembunyikan diri atau dokter menutup mulutnya dengan masker, kada lagi berbicara, janganlah buruk sangka. Itu dokter sebenarnya kasih sayang kepada orang lain dan kasih sayang kepada dirinya sendiri. Dan inya di waktu itu sedang mengobati dirinya. Inya belum sehat lagi. Jadinya lebih penting mengobati diri daripada mengobati orang. وقد قيل لعيسى عليه السلام من أدبك فقال ما أدبني أحد رأيت الجهل الجاهل فجانبته. Orang bertanya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, hai Nabi Isa, sempian ini diberi teta ruhullah. Orang yang dibersihkan oleh Allah. Takut mendidik dia sampai dia dapat tetel kayak itu. Kan biasakan orang dapat tetel itu kan sekolah. Orang sekolah itu kan ada yang berhasil, ada yang kada. Nah, keberhasilan orang-orang sekolah itu karena didahului oleh guru, lalu inya berhasil, tentu kan daripada gurunya. Jadi guru yang siapa? Ini yang ditakuni. Memang sampai sekarang di Hadramaut itu yang menjadi sorotan adalah gurunya. Gurunya siapa? Oh, Habib Anu Khalas. Sebab Habib itu terkenal. Kada jadi pembicaraan. Jadi nang dilihat itu gurunya siapa mereka. Jadi siapapun yang mendidik dia. Jadi ujar Nabi Isa, tidak ada seseorang manusia yang mendidik aku, tetapi aku diberi utang. Aku perhatikan sifat-sifat orang yang jahil, yaitu senang mengikirkan apa yang terjadi. Hasilnya orang yang mengikirkan itu dia di dalam keadaan sulit berpikir, tidak tenang. Jadi aku pikirkan ini akibat orang jahil, buktinya mengikirkan. Sebagai contoh lah supaya kita mengerti. Kalau kucing bisi anak, lalu kucing hendak mengimpu lawan anaknya itu diikutnya untuk memindah keluar supaya menghirup udara bebas. Nah, lamun kita jahil, lalu kita menuduh bahwa kucing itu sifatnya keras terhadap anaknya sendiri. Padahal inya itu marah kasihan. Supaya anaknya itu diberi kebebasan. Menghirup udara bebas. Karena memindah dari tempat yang sempit ke tempat yang nyaman, itu kada kawan dengan anak. Tapi matanya berjalan. Ya kan? Nah, kalau orang sudah tahu, itu inya kasih sayang. Dan periksa saja orang mengikut ke inya. Inya itu mengikuti, bukan mengikut. Coba kalau kita menghantar pisang, kamu untung, nah, mengikut apa? Itu ngarannya mengikuti benar aja lawan gigi. Tapi kalau sudah, nah itu ngarannya mengikut. Jadi antara mengikut lawan mengikut itu lain. Walaupun alatnya gigi. Ya kan? Ada lagi yang orang
Maikut ada memingkut bujuk-bujuk memingkut ada, yaitu kada pakai gigi lagi karena orangnya kilung. Kayak apa aja gancangnya kada sakit lagi. Nah, jadi karena orang Mijair, Japurunnya anak sorong diikut. Maka susah saya mahajan mengeluarkan. Nah, nang maikirat ini orangnya jahil. Dari setiap orang jahil, apapun yang terjadi, katuju mengaritik. Yang kalau ada satu orang salah, yang dikritik. Coba penggawian orang untuk yang gawi. Kita mengkritik orang, lalu gawian orang itu kita menggantinya, orang itu diampiri. Coba apa? Sanggup pada apa? Kalau kada sanggup, nah berarti kita bagus orang pada salah. Cuma karena jahil, lalu mengiktiraf. Nah, lantaran aku melihat pekerjaan orang jahil tadi mengiktiraf, kada bagus, itu hasilnya kada bagus, itu akibatnya kada bagus. Bukan namun mengiktiraf orang ini, kita harus bisa kawan lagi. Misalnya matanya mengiktiraf apa bagus sudah, tapi hidungnya ini mesek. Han may tira. Sekrong sudah kita kawali. Melihat dari pulang, matanya galak, hidungnya mancung juga. Muntungnya beberu. Bajau-jauhan kita may tira. Katuju mencari kesalahan orang. Nang sikungnya pulang, muntung harum banget. Bau minyak wangi. Hidungnya mancung, matanya galak. Talingnya becorek. Kalau oleh ulang-ulang, sambungnya kan manusia kadang-kadang bagusnya, lamun lantaran jahil. Coba lamun ini ada sinaran ilmu, apalagi ilmunya ma'rifat. Orang nang ma'rifat tuan-tuan tahu nabi yang inya dibuka arkan keelokan Allah nang misrah di seluruh makhluk. Kalau sudah semua makhluk dapat sinaran elok, nang dilihatnya apa lagi? Elok. Apabila melihat elok, kada ada lagi ikhirat. Matinya tandanya adalah bahwa tidak ada ikhirat. Itu cirinya wali. Da'il i'tiraf amal amru lak. Wala fi harakatil falak. Jauhkan dirimu daripada mengeritik. Karena semua terjadi apapun, bukan kamu yang punya urusan. Apalagi menggerakkan falak. Falak itu nang mengatur perjalanan bulan dan matahari. Kita hendak guringnya mengatur sorong tawal. Hendak guring pukul 10. Kadang tawal, buktinya pukul berapa kamu guring? Kada tahu aku jam. Pukul berapa kah? Cuma berapa? Pukul 10. Tak guringnya itu kada tahu lagi mulainya. Hendak bangun pukul berapa? Pukul 4. Dasar pukul 4 bangunnya. Tapi pukul 4 kasar. Nang dimaksudnya pukul 4 sebelum subuh. Sekali bangunnya pukul 4 sesudah asar. Jadi subuh tertinggal, Johor tertinggal. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita mengatur itu kadang-kadang. Bahagian nang becari-becari nih. Ya kanya kawa mengatur. Hari itu juga iya. Hari itu juga kan. Jadi beng itu kan bahasa Bali ini beng. Wah ini apa tak?
kolam rot, kolam rot, bahasa ini artinya orang yang harta wani. Sehari aja mencari anak jadi hartawan, anak menjadi jutawan. Tapi apa hasilnya? Putih sudah kepala. Kenapa hasilnya? Utang awan. Utang sampai ke awan. Ada kawan. Ini mengaji nih sudah berapa puluh tahun. Ya tak belum aja tahu di diri lagi. Di diri aja belum tahu. Masih ada pengakuan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan masih ada lagi di dalam diri. Padahal belajar siang malam, ya masih ada sifat ketuhanan di dalam diri. Padahal al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith. Alam itu dirubah-rubah. Bukan alam yang merubah. Nah, lamun ada nama istilah mendengar nih. Bah Quran kan yang mengatakan Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah Taala pada merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubah nasibnya. Berarti orang itu kawat merubah nasib dirinya. Cobaan ubah nasib diri, jangan salah. Maksudnya apabila punya itu kawan mau ubah nasib dirinya, membuktikan itu Tuhan yang mau ubah. Itu maksud ayat itu. Lama punya kawan mau ubah, Allah kawan mau ubah juga. Inya dulu mau ubah, hanya Tuhan mau ubah. Berarti keharapannya pada Tuhan. Tuhan berarti terdugi. Jangankan orang jahil. Orang yang ilmunya aja tak kurang. Menunjukkan ilmunya itu kurang ilmu. Mana kathura ilmuhu kathura kirahu. Tandanya orang ilmunya sedikit. Ketujuh mengaritik. Lalu janganlah mengeritik kurang. Kritik diri sendiri aja. Jadi di sini aku melihat orang yang jahil gawiannya ketujuh mengeritik. Hasilnya kada bagus. Nah, aku pada dapat menggawi mengeritik itu apa? Ya kaumpama kritik adalah partai kritik. Karena aku melihat partai kritik ini kada bagus, maka aku pada umpat juga. Ifham hadzal kalam. Hendaklah engkau mengerti, memahami akan kata-kata ini. Wal mu'minu mir'atul mu'minin. Bermula orang beriman satu dengan yang lain menjadi cermin. Coba kalau kita bercermin. Nah nih, ulun nak bercermin, nah dibercermin, ulun bercermin. Nah, lalu kalau ulun merangut, apakah cermin yang merangut? Apa ulun? Kan ulun yang merangut. Ya kan? Kalau ulun mesam, ulun yang mesam. Lalu waktu merangut itu nah, lawan mesam mana dua bagus? Bagus mesam, nah yang bagus, yang kalau bagus dari jauh. Sebut ini sudah. Yang kedua, kalau ulun melihat di cermin situ nah, hirangnya, nang hirang itu cermin, kamu ulun kan mau ulun. Lamun kang melihat putih, putihnya, nah putih itu siapa? Ulun.
Jadi apabila melihat di diri orang itu nang bagus, berarti kita nang bagus. Apabila melihat di diri orang nang jahat, berarti kita nang jahat. Jadi kada bisa melihat nang bagus, kecuali orang nang sudah bagus. Kada bisa melihat nang jahat, kecuali orang itu masih jahat. Jelas sebentar. Jelas sebentar. Ditambah lagi lah. Ditambah lagi. Ini otak kita supaya yakin menyebutkan. Di Karaton ada orang mencoba baulah emas. Kaca nang di luar itu caramin. Si ini bisi kambing. Lalu kambing sirin berjalan naik di pelakar sirin itu. Waktu itu di Karaton kada ada orang bisi pelakar nang kayak itu. Sirin aja. Haknya pelakarnya bersemen. Kan aja jadi sabung. Dulu pelakarnya saya kayu-kayu aja. Nah, kaca pulang, kaca ramin anunya. Apa namanya, kacanya anunya di tawing luar. Kambing sini naik ke situ. Banyak naik itu melihat mukanya juga, tapi nggak ada pernah kalau melihat mukanya. Melihat itu melihat pina janggut, melihat pina apa namanya betanduk, lalunya limbahnya menceleng juga nama situ. Lalu timbul emosi. Baik itu ditanduknya. Nah, siapa nama badalahan? Kambingnya nama badalahan. Kenapa? Karena tertanduk caramin. Nah itulah, jadi orang beriman dengan orang beriman non-Zaikong masing-masing sebelahnya cermin. Jadi kalau kita itu lawan orang itu nah ceramin kita. Si kita ceramin oleh orang ini. Apabila kita melihat di diri orang lain bagus, menunjukkan kita yang bagus. Apabila melihat di awak orang lain buruk, berarti kita yang buruk. Jadi orang menamai menyambati orang itu menunjukkan inya yang buruk. Lagi orang bagus kalau orang mereka datang. Apabila inya melihat kebaikan orang terus, siapa aja tinggal dianggapnya baik. Bagus tuh orang lain. Apabila orang ada lagi nang bagusnya, rusak beratan, inya tuh orang rusaknya. Minta aja menangguh. Nang penting ini nang ditangguh-tangguh ini diri kita, bini kita, anak kita. Itu nang penting. Nang penting dijaga kita, bini kita, anak kita jangan sampai berburuk sangka. Jangan sampai menggaduhi orang. Itu nang penting. Pertama dipadahi, jangan gaduhi orang. Masih banyak lagi kekurangan sosok. Padahi bini, padahi anak, jangan gaduhi orang. Banyak lagi kekurangan seorang yang perlu digaduhi. Nang kedua didoakan, ya Allah ya Tuhanku, pimpinakan ulun dan bini ulun supaya husnul khotimah. Lamunnya dipimpin Tuhan husnul khotimah, tandanya lalu husnul khotimah. Baik sangkalauan Allah, baik sangkalauan makhluk Allah. Kalau tidak hingga melihat aib kurang, lalu sangkaan buruk. Mudahan Tuhan mengampuni dosa kita, terutama dosa di hati, sifat ketuhanan, sifat melawan Tuhan. Maitirat Tuhan melawan. Mudahan Tuhan bersiapkan. Mudahan dibukakan hijab, melihat keelokan Tuhan di mana-mana. Wa tilawati kitabillahil aziz. Ini ataf kepada biadabin wahidin. Yang di atas tadi. Kan wabil jumlah fa'alaika biadabin. Lalu wa tilawati ini ataf kepada si
adabin yang di atas. Di kiri aja. Dan lagi selain daripada ikam tadi sibuk dengan memperbaiki diri, jangan menggaduhi orang lain. Gaduhi rumah tangga seorang aja. Nang ditujukan kepada ikam, yaitu Quran. Ada anak-anak bini-bini sikung, laki-laki sikung, kira-kira hanya di bawah daripada umur 15-an. Dalam 11-an aja umur, kurang lebih lah dalam 11-an umur. Bini-bini sikung, laki-laki sikung. Ini kan anak ini menangis. Limbah menangis, lalu belajar Quran. Sungguh-sungguh belajar Quran. Pelajaran ini nang di sekolah. Sekolah SD itu nah. Atau apalagi nang di atas itu ada SD, ada SMP. Nah kira-kira ini sekolah SMP kalau tambah umuran berapa itu SMP kalau tambah kira-kira kalau laki-laki semua ini itu buku-buku yang di pelajaran sekolah itu di lapasnya inya belajar Quran aja tapi tetambahan menangis dulu banyak menangis di lapasnya buku yang lain lalu inya belajar Quran ada bisa apa belajar belajar lalu bisa asik baca Quran aja sambil menangis baca Quran menangis baca Quran menangis padahal kada paham juga dari menangis aja sambil membaca menangis ditakuni oleh umahnya oleh abahnya kenapa nyawa jadi berubah ini kenapa ulun bahai sudah tahu diri ulun ini siapa diri ulun ini hamba Allah nah itu tadi ulun tahu diri ulun hamba Allah sedangkan Allah ada di sisi kita buku ini menyebut buku kan anak pernah buku ini nang ulun baca siang malam buku nang bukan ulahan Allah artinya karangan Allah maka ulun hamba Allah kenapa jadi membaca nang bukan karangan Allah kenapa karena itulah yang mendorong ulun jadi ulun menangis merasa ulun itu hamba siapa sebenarnya Allah tapi kalau bisa membaca buku Allah Ta'ala itu yang mendorong ulun lalu umahnya abahnya tasantuh di hati lamun ikam nang anum ini merasa berdosa banyak gara-gara meninggalkan Quran. Aku laki bini umaikam abaikam ini magilnya. Artinya umahnya abahnya itu sadar juga. Lalu umahnya abahnya belajar Quran juga. Nah ini kisahnya hubungannya wa alaika bi tilawati kitabillahil azim. Isi waktu dengan membaca Al-Quran. Sebab itu kitab Allah. Allahnya aziz, mulia dan memuliakan. Mulia dan dimuliakan. Jadi kalau orang ketujuh membaca Quran, mulia dan dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Ini orang sudah tahu di dirinya hamba. Kata di sini, ya Kak Zai di sini, Jim di sini, Go di sini, itu pas sudah perkataan. Kemudian kolkolahnya, kemudian ikhfanya, kemudian ikhtilafnya, kemudian pulang tidak wakafnya, kemudian imatnya, wajib dan apa.
Jahil, mutafsir mumpafir, arif sukun, tabi'i, tahun kamunya sudah tahu, itu dulu prosesnya dulu. Lalu bisa disebut bisa membaca. Sesudah bisa membaca, belajar usul tafsir. Usul tafsir. Sesudah usul tafsir itu bisa, hanya belajar tafsirnya. Mentotal. Belajar tafsir. Tafsir itu sudah beberapa kali diulangi. Tafsir itu lain tarjamah. Mengambil kita qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun ma yajma'un. Katakan kamu ya Muhammad bi fadlillah dengan kurnia Allah wa rahmatihi dan dengan rahmatnya fa bidzalika dengan itu falyafrahu hendaklah mereka bergembira. Huwa itu khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada sesuatu yang mereka himpunkan. Nah itu ngarannya tarjamah. Tapi kalau tafsir, qul katakan oleh hai Nabi Muhammad, bi fadlillah dengan Islam, wa rahmatihi dan Al-Qur'an. Pabidarika dengan Islam dan Al-Quran itu semestinya mereka itu menggembirakan diri. Jangan dengan harta-harta. Jangan dengan harta-harta. Gembira hati dengan Islam dan Al-Quran. Khairun lebih bagus. Mimma yajma'un daripada harta-harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir itu. Tafsirkan. Itu tafsir jalan lain. Tafsir Baghawi di antaranya. Qul bi fadlillah, sampaikan oleh Muhammad. Bi fadlillah dengan Al-Quran. Wa rahmatihi dan rahmatnya yaitu an ja'alana min ahli, bahwasanya kita dijadikan Tuhan ahli bagi menerima Quran, diberi Islam dan diunjuki pula Quran. Islam dan Quran itulah kita bergembira. Jangan dengan harta-harta yang dihimpunkan oleh kafir-kafir. Jadi ini ayat bukan menghalangi orang Islam, orang beriman bisi duit, bukan. Nang ditangati di sini gembira kepada duit, sehingga ada gembira kepada Quran dan kepada seorang dijadikan ahli Quran. Itu namanya apa? Namanya ditangati. Bukan ditangati, jangan mengumpulkan duit, bukan. Ayo aja ada duit, tapi jangan ke duit situ senangnya. Senangnya kepada si Islam, Quran, dan seorang jadi ahli Quran. Itu namanya senangnya. Han beda benar, kalau tak beda benar. Jadi dalam tafsir Baghawi kan kayak itu tadi enggak. Bi fadlillah yaitu Quran. Lalu wa bi rahmatihi an ja'alana min ahli. Tuhan menjadikan kita ahlinya ahli Allah. Dalam hadis ada Allah ahlul Quran hum ahlullah wa khassuh. Orang yang ahli Quran itu adalah ahli Tuhan dan orang yang diistimewakan Tuhan.